didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di live event perayaan Natal Cahaya Satukan Hati. Kali ini kami berdua masih bersama Pendeta Steve Marcel. Pak Pendeta, jadi tadi kita sedang membahas kalau di tengah situasi bencana, itu kan biasanya Merry Christmas identik dengan kumpul-kumpul, makan-makan, pesta-pesta. Nah, sekarang ada yang membatasi diri untuk tidak ada perayaan berlebihan. Tapi ada juga yang tetap merayakan, tapi tidak lupa untuk memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang terdampak bencana. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik untuk dipilih? Oke, sebenarnya kalau disuruh memilih, keduanya bisa dipilih. Artinya dalam keadaan ini ketika kita menahan diri dalam konteks kita tidak merayakan sebesar-besarnya, tetapi lebih kepada fokus kepada saudara-saudara kita sangat boleh. Kita merayakan dengan sebesar-besarnya, membagikan sukacita, dan kemudian di dalam hal itu kayak kemarin ada perayaan Natal yang persembahannya dikirim untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Itu keduanya sangat boleh. Intinya adalah dalam keadaan ini baiknya bagi setiap kita untuk mengingat keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, kemudian memberikan support kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan damai dan sukacita Natal yang sama. Oke, itu point of view dari mungkin kami yang tidak merasakan dampak bencananya. Tapi sekarang point of view-nya mereka yang saat ini ada di Sumatera atau di sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana. Mereka harus merayakan Natal di situasi yang tidak ideal. Gimana ya Pak Pendeta supaya hatinya tuh tetap merasa damai sukacita walaupun mereka tahu kondisi ini tuh bukan kondisi yang ideal untuk merayakan Natal gitu. Ya, saya suka satu kisah dalam Alkitab di mana satu bangsa pilihan Tuhan, mereka dalam pembuangan. Tetapi Tuhan berkata bahwa rancanganku bicara tentang rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang dalam hidup kita dalam situasi yang sulit, Tuhan bisa izinkan masa-masa yang tidak mudah. Tapi dengan kesadaran bahwa semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini bisa menjadi fondasi kita untuk tetap bersuka cita sekalipun keadaannya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oke, jadi fondasi walaupun keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Nah, sekarang kalau saya tarik ke tema Natal tahun ini. Tema Natal tahun ini pemirsa, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana mau memaknai kalimat ini pada saat teman-teman kita sedang berada dalam kondisi bencana? Oke. Nah, yang pertama adalah secara internal bahwa semuanya itu berawal dari keluarga. Karena bicara tentang keluarga sekalipun organisasi terkecil, tapi ini adalah satu organisasi yang punya dampak besar dalam kehidupan seseorang. Jadi ketika damai, sukacita itu semua berawal dari keluarga masing-masing, maka keluarga penuh dengan damai, sukacita Natal, akhirnya itu bisa berdampak keluar. Dan ini juga mengingatkan setiap kita bahwa keluarga-keluarga kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, sekali lagi mereka juga adalah bagian dari keluarga kita. Karena kita adalah satu bangsa, satu Indonesia. Dan ini mengingatkan setiap kita untuk mari sama-sama kita dalam gerakan yang sama untuk membantu mereka memulihkan keadaan mereka. Dan itu sekali lagi sangat tampak dari apa yang terjadi ya hari-hari ini. Bagaimana satu Indonesia itu bergerak bersama untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Baik netizen, kemudian siapapun semua lakukan hal yang sama. Nah, ini balik lagi kepada gerakan yang luar biasa untuk membantu memulihkan keluarga kita yang sementara terkena bencana. Berbicara soal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, begitu Pak Pendeta, teladan Yesus apa yang bisa kita contoh, yang bisa kita ilhami ketika kita merayakan Natal di situasi seperti ini banyak orang kena bencana? Apa yang Tuhan ajarkan adalah esensi sekali lagi bicara tentang kasih. Dan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan tidak memandang latar belakang, tidak memandang suku, ras, agama apapun. Bahkan siapapun itu layak untuk dikasihi karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Nah, inilah yang harusnya sekali lagi menjadi pengingat bagi setiap kita, terutama dalam bertindak, berkata-kata, supaya kasih itu bisa dirasakan, bisa terpancar, bisa teraplikasikan kepada semua orang, apapun latar belakangnya. Harus ada toleransi dan kasih itu harus dipancarkan kepada setiap orang apapun latar belakangnya. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Pendeta, nanti saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Metro TV Extend sekarang.